udah ke episode kedua nih. Iya Mbak ya? Iya, Episode benar, kedua ya? episode kedua hari Yang ini. kemarin harus ditonton dulu tuh kalau mau yang episode kedua. Nah sekarang kita kedatangan tamu nih Mbak Mi. Wih, iya, cantik Siapa banget. dia ya? Iya. Siapa dia ya? Siapakah ini? Ibu Susana. Sharing ke teman-teman sobat bench ini caranya mendorong kreativitas UMKM di masa pandemi. Itu rumit banget ya Mbak Mei ya? Unik banget. Iya, Dan unik banget ini sih. Memang dia sudah berpengalaman juga di UMKM dan banyak UMKM yang Wow. nah dijelasin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa. Nama saya Susana Riana Sari. Biasa dipanggil Susana, ya. Boleh manggil saya apa aja, Sari, mau Susana, mau Riana. Oh, banyak banget. Kadang ada manggil Sari, kadang Susana. Nah, masalah UMKM ya alhamdulillah ya mungkin sudah hampir 10 tahun ini saya berkecimpung bersama teman-teman UMKM di seluruh Indonesia. Kebetulan juga saya dengan teman-teman itu juga punya usaha international freight forwarding namanya Transaka Dunia Kargo. Boleh kalau pengen lihat tinggal diklik www.transakacargo.com. Oke, www.transaka.cargo.com. Cargo.com. Ya. Oke. Transakacargo.com. Enggak, oh pakai C ya kargonya. Iya, Transaka pakai C. Cargo. Enggak, lihat nih di bawah ini. Ya. Lalu ada satu lagi, itu sudah jalan sudah cukup lama ya. Kebetulan waktu berjalannya waktu karena itu bergerak di bidang transportasi dan logistik, Ya. kita sering juga bertemu dengan para UKM. Apa nggak ada salahnya kita bantu juga mereka karena memang di situ ada hal-hal yang berhubungan dengan pengiriman barang. Kalau bicara UMKM, kita ada wadahnya satu lagi yaitu PT Babarsari Satu Sejati. Nanti itu biasanya banyak membantu para UMKM yang ingin mungkin meningkatkan bisnisnya untuk lebih go global. Artinya nanti next pengen ekspor. Karena kebetulan memang PT itu kita bikin khusus untuk produk-produk kita yang kita ekspor. Ya beberapa kali dari Jawa Tengah tuh kita ekspor kacang mete, ada kopi, seperti itu kan. Ada handicraft dan lain-lain. Nah, kalau bicara UMKM tentu saja kita harus punya ini ya semangat untuk terus maju. Dalam arti kan itu kan usaha-usaha yang masih kecil ya biasanya ya kita bantu dari mereka. Artinya apa? Kalau misalnya Bapak Ibu punya usaha di rumahan ya mungkin nanti pelan-pelan ditingkatkan gitu ya untuk lebih meningkat lagi, maju lagi. Tentunya ada hal-hal yang harus dilakukan. Bicara bidang UKM, tentu ada UKM dalam negeri, juga ada UKM yang pengen go global ke luar negeri, gitu kan? Nah, mungkin kita mulai dulu dari yang kecil, dari yang usaha-usaha mungkin rumahan, gitu kan? Harus percaya diri. Satu, percaya diri bahwa Anda ke depan punya kans untuk maju lebih baik, ya. Jangan malu bertanya. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin belum paham, ya kita nanti tanya siapa yang lebih inten, yang lebih berpengalaman. Banyak kok di sekitar kita, atau kita pun juga bisa belajar. Saat ini kan sudah apa-apa digitalisasi ya, sudah eranya Internet of Things ya, IoT dan lain-lain, apa-apa sudah naik kelas. Artinya dengan klik pakai handphone kita buka di internet, itu semua sudah ada. Gimana sih supaya kita bisa berkembang? Ya artinya apa? Hal lain yang harus kita belajar lagi adalah pokoknya belajar dan belajar, mau belajar terus setiap waktu. Siapapun kita terus mau belajar, terus juga kita harus melengkapi keilmuan. Jadi jangan hanya malu bertanya, kita nggak tahu kita belajar ke banyak tempat untuk sharing terhadap komunitas ya, ataupun bisa. ya
perkumpulan teman pun, teman kolaps gitu ya Bu ya, itu penting ya Bu ya? Betul, betul. Jadi saya sering banget mengajarkan atau memberikan masukan kepada teman-teman semua, istilahnya do not border yourself gitu ya. Kamu jangan membatasi diri kamu. Jadi kalau ingin maju ya teruslah belajar, tanya gitu kan. Kalau misalnya kita ingin ngembangin, kita harus satu punya kekhususan. Mungkin baru awal-awal kita masih banyak ya, kalau orang Jawa bilang gerambiah gitu ya. Pengen yang ini, pengen ini. Itu hal yang wajar. Karena untuk naik kelas, untuk pengen tahu produk kita nih yang cocok buat kita apa sih gitu kan. Ya minimal Anda juga harus melakukan, bisa dibilang melihat lingkungan yang ada di sekitar kita. Apa ya yang lagi tren, apa yang lagi booming. Tapi kita juga artinya menguasai gitu loh, kita belajar. Oh kalau saya suka yang ini, saya akan coba fokusin yang produk ini. Iya. Tentunya banyak hal. Jadi jangan selalu ngikutin tren doang ya Bu ya. Kayak ibaratnya oh ini lagi tren usaha apa sih ini? Ikutin aja tapi nggak melihat dari dirinya dulu gitu. Oh iya, kita juga menguasai harus hal tahu itu juga yang terjadi di lapangan tuh lagi apa, oh trennya ini. Kan nggak ada salahnya kita ikut mencoba seperti itu, tapi kita harus kuasai produk itu gitu ya. Bagus lagi kalau kita punya ya istilahnya value untuk diri kita sendiri. Kita misalnya sukanya, contoh nih, saya kok biasanya orang itu mempunyai itu karena dari hobi awalnya. Dia suka ini, oh saya bikin kue, kenapa nggak saya coba bikin kue yang khusus dengan mungkin rasanya yang istimewa, yang enak dan itu khas gitu kan, hanya dia sendiri yang punya gitu kan. Terus pakai brand yang bagus ya. Brand itu tidak hanya bicara ini enak, terus ini dikemas begitu saja. Tentu untuk meningkatkan kan kemasannya harus lebih bagus juga. Makanya kenapa nanti lama-lama kalau teman-teman UKM mau maju produknya, jangan lupa juga dia memperhatikan namanya branding, namanya juga packaging. Seperti itu. Misalnya produk itu ya. Unik ya Bu ya, keunikannya yang menjadi selling point-nya ya Bu ya. Harus ada kelebihannya juga. Kenapa mereka harus pakai produk kita gitu kan? Betul. Kalau itu mungkin yang untuk baru ingin memulai UMKM. Kalau misalnya UMKM-nya itu udah lama misalnya katakanlah seperti toko kue itu kan biasanya toko kue basah itu biasanya mereka udah punya toko itu udah jadi lama gitu. Lama kok stuck gitu ya? Gitu. Banyak gimana ya gitu, caranya gitu. supaya ini gitu ya? Iya Bu. Ya memang kita tahu bahwa ke depan dengan adanya IoT ini zamannya udah semua serba digital. Sekarang bisnis juga sudah new normal, udah berubah juga. Untuk teman-teman atau mungkin perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah cukup lama dan mungkin mengalami stuck, itu memang harus banyak melakukan perubahan. Ibarat handphone kita kalau kosong kan kita harus isi, kita cas lagi. Nah setelah dicas supaya ini kuat lagi, semangat lagi ya, kita harus mau belajar dengan hal-hal baru di lingkungan kita. Jangan merasa karena sudah hebat, sudah besar, kita merasa paling ini tuh tidak mau mendengar atau perubahan yang ada di lingkungannya. Tentunya gini, kenapa ya sudah lama tapi mungkin kok kurang greget. Misalnya contoh makanan gitu ya, contoh makanan atau mungkin restoran atau kafe gitu kan, kita bikin gebrakan-gebrakan baru. Ini kayak misalnya ini Mbak sama Mas ini kan masih muda ya, tapi luar biasa gitu loh mengikuti perkembangan saat ini. Mungkin ilmu tentang apa? Contoh tentang packaging, tentang tadi yang konten tadi ya, konten kreator. Di zaman ini malah sangat dibutuhkan. Karena apa? Perusahaan yang mungkin tidak menguasai hal-hal yang terkait dengan itu, dia akan mengambil atau minta tolong atau tolong dong buatkan ini supaya kami punya reborn lah artinya. Kita punya sesuatu yang baru supaya orang juga eye catching lihat kita gitu loh. Tidak hanya yang lama aja ya. Saya siap membantu kepada Bapak Ibu mungkin yang ingin melangkah lebih lanjut seperti apa sih. Insya Allah feel free, silakan nanti diskusi. Boleh tuh. Gila udah dapet
kesempatan banget untuk networking. Nah, ngomongin networking nih, Iya. Troll Bench pun punya untuk kita bisa sharing Oh segala iya, macam. oke. Kita Troll Bench itu punya webinar. Webinar oke. tuh. Jadi webinar Troll Bench itu setiap minggunya pasti selalu ada gitu. Akan dia update di Instagram Trollbench @trollbench.id. Jadi .id. untuk kalian yang memang penasaran apa aja sih webinar yang kita jalani, dan pastinya itu dengan tema-tema yang menarik dan pembicara-pembicara yang oke. Tapi selain pembicaraan yang oke Mbak Mei, kira-kira ada apa sih di webinar? Ada hadiah. Wow, Ini sih yang hadiah. paling menarik. Wah, ada Wow, ada giveaway-nya. Udah dapat Giveaway-nya. informasi, Iya. udah dapat sharing sama orang expert gitu. Ditambah lagi ada giveaway. Giveaway, bener banget. Kita selalu Apa menyediakan tuh? Wah, hadiah. giveaway-nya. Jadi untuk kalian yang ada di luar sana nggak akan nyesel kalau kalian hanya meluangkan 1-2 jam kalian untuk bisa nonton webinar Trollbench. Oke Sobat Bench, jadi waktu kita sudah kayaknya sudah selesai untuk berbincang-berbincang, sharing Yes, dengan Bu sharing, Susana. ngobrol. Iya. Oke, jangan lupa juga buat Sobat Bench ikutin terus webinar kita di setiap minggunya. Info terupdate kita ada di sosmed trollbench.id, ada di Instagram, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dong. Kita Oke. juga mau ucapin terima kasih kepada Ibu Susana yang Terima kasih Bu, sudah udah sama-sama. hadir di sini ya. Banget ilmunya, informasinya, semua Wow. itu sangat bermanfaat untuk Ya, teman-teman semoga semua. kita berkah semuanya, dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa Sobat Ben. Sampai jumpa, sukses